Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kalau memang main memory itu cepat, kenapa kita tidak menyimpan basis data di dalam main memory? Nah, yang pertama sekali, kenapa alasannya? Ya, karena biaya dan ukurannya. Nah, biaya untuk main memory ini lebih mahal daripada magnetic disk. Ukurannya juga lebih kecil, ya, kapasitasnya juga lebih kecil daripada kapasitas data yang kita simpan di magnetic disk ataupun flash memory, ya. Nah, kemudian main memory ini juga sifatnya volatile. Nah, ini yang penting sekali, karena sifatnya volatile maka kita tidak mungkin menyimpan pada main memory. Nah, tadi seperti tadi udah saya jelaskan bahwa hierarki storage ini nanti kita bisa melihat dari kecepatannya, ya, dari biaya per unitnya, kemudian reliability-nya. Nah, jadi semakin cepat dia akan semakin mahal. Nah, ini dia beberapa perbandingan daripada tipe storage tadi. Ini saya ambil dari buku datanya, dan datanya itu diambil tahun 2014. Jadi kita lihat di sini main memory dengan kapasitas 4 GB hingga 1 tera. Waktu aksesnya itu 30 nanosecond, ya, sangat kencang. Kemudian proses pembacaannya itu bisa 30 giga per second. Data bisa dibaca dalam 1 second itu sebanyak 35 giga. Nah, namun dia yang paling mahal, ya, bisa $100 hingga $20.000. Ini pada tahun 2014. Kemudian flash memory yang SSD, ya, solid state drive, kapasitasnya sekitar 64 GB hingga 1 tera, waktu aksesnya 50 mikrosecond. Kemudian maksimal bandwidth-nya, maknanya berapa banyak data yang bisa dibaca sekaligus, 750 mega per second per detik. Nah, untuk harganya berkisar 50 hingga $600. Nah, untuk flash memory yang USB, ya, USB drive juga bisa kita lihat di sini. Dia sedikit access time-nya itu sedikit lebih lambat daripada SSD. Karena kan dia kan kalau kita masukkan kan harus kita colok juga kan, maknanya dia lebih eksternal. Sedangkan kalau SSD memang kita letakkan ya di dalam berdekatan dengan memori utamanya, berdekatan dengan CPU-nya, jadi langsung diakses. Kemudian ada magnetic disk. Ya, magnetic disk ini adalah hard disk. Nah, bisa dilihat di sini perbandingannya antara SSD dengan hard disk. Nah, jadi SSD ini jauh lebih kencang daripada hard disk karena memang dia akan langsung diakses oleh CPU tanpa melalui perantaraan memori. Nah, yang lainnya bisa dilihat sendiri perbandingannya seperti apa. Nah, di sini akan saya bahas sedikit lebih detail terkait dengan magnetic disk atau hard disk. Nah, dikatakan magnetic karena dia memang menggunakan konsep magnet untuk menyimpan data. Hard disk ini terdiri dari metal disk yang terbalut material berbahan magnet. Dan dia akan disusun, ya, jadi disk-disk ini akan disusun secara vertikal pada spindle. Jadi tengah-tengahnya itu ada istilah tempat dia berotasi namanya spindle. Kemudian data itu dibaca dengan menggunakan head. Nah, read atau write head atau kepalanya itu yang akan bergerak antar disk untuk mencari data. Nah, hard disk ini memiliki order, ya, jadi dia ada ordernya. Jadi bukan berarti sama sekali acak, ya. Jadi dia ada order untuk menyimpan data. Jadi anggapannya ada tempat 1, tempat 2, tempat 3, tempat 4, tempat 5, tempat 6 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ada pembagiannya pada hard disk ini. Jadi setiap lempeng disk, ya, itu nanti akan ada lingkaran-lingkaran yang kita sebut sebagai track.
Nah, setiap track tadi itu akan dibagi lagi menjadi sektor. Nah, kemudian satu sektor tadi itu biasanya menyimpan 512 byte data. Nah, gambarannya seperti ini ya. Jadi pada ini kan magnetic disk, jadi terdiri daripada disk ya, piringan ini. Nah, yang tengahnya ini kita sebut sebagai spindle. Kemudian untuk membaca data kita gunakan headnya, kepala, read atau write headnya. Kemudian read atau write headnya itu ada pegangannya lah ya, ada lengannya, arm, ke suatu gagang yang kita namakan sebagai aktuator. Nah, kemudian yang berpindah-pindah tadi adalah arm dan headnya. Jadi arm dan head itulah yang nanti akan berpindah-pindah sesuai dengan tempat data tadi disimpan. Nah, di sini nanti dia akan berotasi. Jadi dia akan berotasi sesuai dengan tracknya. Jadi kalau kalian perhatikan suatu disk, bayangkan aja seperti misalnya CD atau DVD itu prosesnya sama. Jadi ada track, dia ada garis-garis kecil berbentuk lingkaran seperti itu. Nah, jadi anggapannya seperti ini ya. Jadi yang berpindah ini adalah armnya, ya ini aktuator, di sini adalah arm, kemudian di ujung sini adalah headnya. Nah, ini kita sebut dia sebagai platter atau disk, piringan disknya, piringan disk kita sebut sebagai platter. Kemudian setiap garis-garis bulatan lingkaran ini kita sebut sebagai track. Nah, kemudian disk tadi itu dibagi-bagi ya, dibagi-bagi menjadi sektor. Jadi berarti kalau kita lihat di sini ada 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, pada disk ini kira-kira ada 12 sektor. Nah, untuk masing-masing sektor tadi ya, untuk masing-masing sektor, jadi antar sektornya tadi itu kita sebut dia sebagai cluster. Nah, ini yang hijaunya ini kita sebut sebagai cluster. Cluster itu merupakan gabungan daripada disk ya, atau cluster ini juga kita sebut dia sebagai blok. Jadi data itu dipindahkan dalam bentuk blok-blok seperti ini, gabungan daripada sektor. Nah, yang disebut sebagai track sektor yang warna ungunya ini. Jadi yang bagian ini misalnya, nah yang ini, nah itu disebut sebagai track sektornya. Nah, magnetic disk, nah seperti tadi saya udah jelaskan sekilas juga. Nah, pada magnetic disk data dan disimpan di dalam unit yang kita sebut sebagai disk block ataupun pages. Jadi bloknya ini yang akan kita pindah-pindah ya, kita pindah memori, dari memori kita balikan lagi ke hard disk. Nah, tidak seperti RAM, waktu untuk mengambil disk page atau blok tadi itu beda-beda, tergantung daripada lokasinya pada disk. Dan waktu tersebut akan memberikan impact kepada performa dari DBMS. Nah, ukuran bloknya ini itu sebetulnya perkalian daripada ukuran sektor. Jadi sektor ini kan sifatnya tetap ya. Jadi berapa blok, nah berapa blok yang sekali dipindahkan itu akan bergantung kepada berapa banyak data yang ingin kita gunakan. Nah, ukuran blok ini berkisar dari 512 byte hingga beberapa kilobyte. Nah, kenapa? Karena satu sektor kan 512. Berarti kalau bloknya itu kita anggap ada dua sektor ya, berarti sejumlah 1 kilobyte satu bloknya. Kalau kita anggap yang data itu kita simpan di dalam 4 sektor ya, dalam 4 sektor, maknanya ukuran bloknya itu adalah 2 kilobyte seperti itu. Nah, proses untuk mengakses blok tadi atau disk page tadi itu ada 3 jenis waktu di sini dibedakan. Ada seek time ya, seek time ini
waktu yang digunakan untuk memindahkan lengan untuk memposisikan headnya tadi pada track. Jadi seek itu kan mencari. Jadi seek time itu waktu untuk mencari datanya itu letaknya di mana sih? Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian rotational delay. Nah, rotational delay ini adalah waktu menunggu. Ya, waktu menunggu blok itu berotasi di bawah kepala. Kepala ini. Nah, rotational delay ini biasanya rotational delay ini dia ada waktu berotasi. Jadi kan headnya itu kan akan mencari di mana posisi datanya. Jadi kan dia akan melakukan proses rotasi. Ya, jadi itu yang kita sebut sebagai rotational delay, waktu menunggu blok itu berotasi. Kemudian ada transfer time. Nah, transfer time ini adalah waktu yang digunakan dalam proses pemindahan data ke dan dari permukaan disk. Nah, biasanya pada hard disk, seek time dan rotational delay ini yang mendominasi. Nah, kenapa? Karena bisa kita lihat di sini, seek time itu berkisar dari 2 hingga 30 milisecond. Kemudian rotational delay itu berkisar dari 4 hingga 11,1 milisecond per rotasi. Nah, per rotasi di sini kenapa bisa beda-beda 4 dengan 11? Karena kan kalau kita bayangkan disk itu kan ada yang bulat, tracknya seperti ini. Ada tracknya lebih besar, di luarnya lagi tracknya lebih besar lagi, di luarnya lagi tracknya lebih besar. Nah, maknanya proses berotasi kalau yang paling dalam ini ya lebih singkat daripada yang di luarnya yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian seek time-nya juga bisa berbeda. Seek time-nya kalau misalnya awalnya head-nya ada di sini. Nah, sekarang dia mau cari data yang ada di sini. Ya berarti waktu pencariannya menjadi kan head-nya itu kan berpindah menjadi sedikit lebih jauh. Malah kalau pada disk yang lain ya berarti bertambah lagi seek time-nya. Kan disk itu kan tidak hanya satu, dia ada beberapa piringan ya. Kemudian transfer rate itu 25 hingga 100 MB per second. Jadi 1 second itu bisa sekitar inilah 25 hingga 100 MB. Nah, sehingga tujuan kita pada di BMS ini bagaimana caranya mengurangi seek dan rotation delay ini. Jadi mengurangi waktu cari dan waktu dia berotasi. Nah, di dalam konsep dispatch ya ada sebutan yang namanya next block. Nah, konsep next block ini ya next itu kan berikutnya ya. Jadi dia merefer atau merujuk pada blocks pada track yang sama ya. Jadi blocks pada track yang sama kan bentuknya seperti ini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai track. Ya. Nah, blok pada track yang sama. Nah, kan ini kita bagi-bagi nih per sektor. Sini ada sektornya. Blok pada track yang sama, anggaplah ini satu blok. Ya, ini satu blok. Nah, satu blok itu akan diikuti next. Next-nya itu yang mana? Next-nya adalah blok pada track yang sama. Next-nya yang mana lagi? Yang ini dia. Next-nya yang mana lagi? Ini dia. Nah, kemudian next berikutnya, kalau yang ini sudah, next yang berikutnya yang mana? Blok pada silinder yang sama. Jadi pada disk yang sama, next yang berikutnya adalah next yang ini. Nah, kita masih pada disk yang sama. Next-nya ini, next-nya ini, next-nya ini, next-nya ini, hingga berikutnya. Ya. Kemudian blok pada silinder yang berhampiran, itu maknanya apa? Nah, kan disk itu tersusun dari beberapa silinder ya, beberapa disk. Jadi kalaupun misalnya di sini datanya nggak ada, ya berarti kita cari pada silinder yang ada di bawahnya lagi. Ya, itu berarti konsep next yang berikutnya pada silinder yang berikutnya, yang berhampiran. Blocks pada file seharusnya diatur secara sequential pada disk dengan konsep next untuk meminimalkan seek dan rotational delay.